Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tenses. Jadi tenses itu merupakan bentuk perubahan kata kerja di mana menunjukkan waktu suatu kejadian atau aktivitas yang sudah dilakukan atau terjadi di masa lalu, yang sedang dilakukan atau terjadi di masa sekarang, dan yang akan kita lakukan atau yang akan terjadi di masa depan. Jadi dengan belajar tenses ini, selain mengetahui kapan aktivitas ini berlangsung, kita juga bisa meningkatkan skill komunikasi kita dalam bahasa Inggris. Jadi tenses itu terbagi menjadi 16 tenses, dan di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai past perfect continuous. Jadi past perfect continuous ini digunakan untuk menyatakan kejadian atau perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus pada waktu lalu. Juga bisa untuk menyatakan suatu kejadian atau perbuatan yang berlangsung sebelum kejadian yang lain itu terjadi di masa lalu. Dan adverb of time pada past perfect continuous itu ada after, ada before, ada for, dan ada since. Pada past perfect continuous ini terbagi menjadi kalimat verbal dan kalimat nominal. Untuk kalimat verbal, untuk positifnya yaitu dengan rumus subject plus had plus been plus verb in plus object. Langsung ke contohnya. Contohnya yaitu they had been living in Jakarta for 5 years. Jadi they ini dia sebagai subjeknya, kemudian plus had plus been, kemudian plus verb in. Dari verb satunya adalah live karena dia verb in menjadi living, baru objeknya adalah in Jakarta for 5 years. Contoh yang kedua, yaitu she had been reading here for 2 hours. She sebagai subjeknya, kemudian diikuti had, lalu diikuti been, kemudian diikuti verb in, yaitu reading. Dari verb satunya adalah read, kemudian objeknya here. Untuk negatif dari kalimat verbal, yaitu dengan rumus subject plus had plus not plus been plus verb in plus object. Jadi kita menambahkan not setelah had. Contohnya, jika tadi positifnya they had been living in Jakarta for 5 years, maka jika dinegatifkan kita tinggal menambahkan not setelah had. Jadi they had not been living in Jakarta for 5 years. Contoh yang kedua, jika tadi positifnya adalah she had been reading here for 2 hours, maka jika dinegatifkan menjadi she had not been reading here for 2 hours. Lalu untuk interrogatif dari kalimat verbal, yaitu dengan rumus had plus subject plus been plus verb in plus object. Jadi had-nya akan kita pindahkan ke depan. Dengan contoh, jika tadi positifnya they had been living in Jakarta for 5 years, maka jika diinterogatifkan menjadi had, kemudian diikuti subject, yaitu they, diikuti been, diikuti verb in, living, baru objeknya in Jakarta. Contoh yang kedua, tadi positifnya yaitu she had been reading here for 2 hours, maka diinterogatifkan menjadi had she been reading here for 2 hours. Langsung masuk di kalimat nominal. Kalimat nominal ini adalah kalimat selain kata kerja. Untuk rumus positifnya yaitu subject plus had plus been plus being plus ana. Jadi ana ini adalah selain kata kerja. Ana ini adalah adjective, noun, dan adverb. Langsung masuk ke contohnya, yaitu we had been being adorable. We, dia sebagai subjeknya, kemudian diikuti had, lalu diikuti been, baru diikuti being, kemudian diikuti ananya, yaitu adorable. Contoh yang kedua, she had been being sad. She sebagai subjeknya, kemudian diikuti had, kemudian diikuti been, kemudian diikuti being, baru diikuti ananya, yaitu sad. Masuk di negatifnya dari kalimat nominal, yaitu dengan rumus subject plus had plus not plus been plus being plus ana. Sama seperti di kalimat verbal, jadi kita tinggal menambahkan not setelah had-nya. Langsung masuk di contohnya. Jika tadi positifnya we had been being adorable, menjadi we had not been being adorable. Jadi menambahkan not setelah had. Contoh yang kedua, untuk tadi positifnya yaitu she had been being sad, maka jika dinegatifkan
diaktifkan menjadi si had not been being said. Untuk interrogatif dari kalimat nominal, yaitu dengan rumus had plus subject plus been plus being plus ana. Jadi sama seperti di kalimat verbal, had-nya akan kita pindahkan ke depan. Untuk contohnya, jika tadi positifnya we had been being adorable, menjadi had plus be sebagai subjeknya, plus been plus being, baru plus adorable. Contoh yang kedua, untuk positifnya tadi si had been being said, menjadi had she been being said. Baiklah, inilah penjelasan singkat mengenai past perfect continuous. Dan ini adalah latihan soal mengenai past perfect continuous. Ada 5 soal. Untuk linknya sudah saya terapkan di box deskripsi, bisa kalian note. See you next video.